Assalamualaikum. Kali ini kita masih membahas tentang materi logika matematika. Jadi tetap bersama saya, Yeni Puspita Sari. Nah, dalam pertemuan kali ini, logika matematika yang kita bahas yaitu tentang yang pertama ada yang namanya negasi pernyataan majemuk, kemudian tautologi, dan terakhir hubungan konvers, invers, dan kontraposisi dengan implikasi. Jadi ada 3 bahasan ya. Yang pertama kita langsung saja ke negasi pernyataan majemuk. Sebelumnya kan kita sudah membahas ya, apa itu pernyataan majemuk, ada yang namanya ada yang namanya konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sekarang ini merupakan negasinya. Yang pertama, negasi atau ingkaran dari konjungsi, yaitu ingkaran dari P dan Q ini sama aja ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Ya, jadi kalau konjungsi nilai dari negasinya itu sama aja dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Jadi ini yang perlu kalian pahami. Kemudian ada yang namanya ingkaran dari disjungsi, yaitu ingkaran P atau Q itu ekuivalen atau sama saja dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Jadi kebalikannya ya, tapi kita tambahi dengan ingkaran. Kemudian ada ingkaran dari implikasi, yaitu ingkaran jika P maka Q itu ekuivalen dengan P dan ingkaran Q. Jadi nanti kalau kita membuat kalimatnya, kalimat yang ekuivalennya yang kita buat. Dan terakhir ada ingkaran dari biimplikasi, yaitu ingkaran dari P jika dan hanya jika Q, yaitu ekuivalen dengan P dan ingkaran Q atau Q dan ingkaran P. Untuk lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, di sini ada pernyataan yang P-nya 3 kali 5 sama dengan 15, Q-nya 15 adalah bilangan prima. Pertama, kita akan membuat konjungsi dan negasinya. Ini mengingatkan kembali ya, kalau konjungsi yaitu berarti kalimatnya menggunakan dan. Nih ya, saya tebalkan di sini. Berarti kalau konjungsinya P dan Q, 3 kali 5 sama dengan 15 dan 15 adalah bilangan prima. Nah, untuk negasinya, negasi konjungsi seperti tadi udah kita tulis rumusnya. Ini negasi dari P dan Q, yaitu ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Maka kalimat yang kita buat yang ini ya. P-nya itu 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti kalau diingkarin, berarti sama dengannya dirubah menjadi tidak sama dengan. 3 kali 5 tidak sama dengan 15, atau 15 bukan bilangan prima, ingkaran Q ya. 15 adalah bilangan prima, ingkarannya 15 bukan bilangan prima. Ini konjungsi dan negasinya. Kemudian disjungsi dan negasinya. Disjungsi kemarin juga sudah belajar, yaitu kita menggunakan kata hubung atau. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15, atau 15 adalah bilangan prima. Nah, negasi disjungsi kita tuliskan rumusnya, yaitu ingkaran P dan ingkaran Q. Nah, berubah menjadi kata hubungnya menjadi dan. Maka negasinya 3 kali 5 tidak sama dengan 15 dan 15 bukan bilangan prima. Mudah ya? Bisa ya? Oke, lanjut tentang implikasi dan negasinya. Nah, implikasi itu jika maka, kata hubungnya kan? Maka jika 3 kali 5 sama dengan 15, maka 15 adalah bilangan prima. Nah, untuk negasi dari implikasi, nilai ekuivalennya itu P dan ingkaran Q. Berarti P dan Q-nya diingkarin. Jadi kalimatnya 3 kali 5 sama dengan 15 dan 15 bukan bilangan prima. Jadi kalian ini hanya perlu memahami nilai ekuivalen dari negasinya tersebut ya. Kalau kalian hafal rumusnya, pasti kalian bisa membuat jawaban dari soal yang ada. Kadang dalam
soal dia langsung seperti ini. Jika 3 kali 5 sama dengan 15, maka 15 adalah bilangan prima. Tentukan negasi dari kalimat tersebut. Nah, kalau ada kalimat jika maka, berarti kalian membuat negasi dari implikasi. Tuh. Kemudian yang D, biimplikasi dan negasinya. Biimplikasi berarti kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, 3 kali 5 sama dengan 15, jika dan hanya jika 15 adalah bilangan prima, maka negasinya adalah, ini ya rumusnya, kita buat negasinya seperti ini. P dan ingkaran Q atau Q dan ingkaran P. Maka jawabannya 3 kali 5 sama dengan 15 dan 15 bukan bilangan prima. Ini yang ini ya. Atau Q dan ingkaran P, atau 15 adalah bilangan prima dan 3 kali 5 tidak sama dengan 15. Oke, paham ya tentang negasi dari pernyataan majemuk. Kemudian selanjutnya ada tentang tautologi. Apa sih tautologi? Nah, untuk mengetahui tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan komponennya. Jadi tautologi, kalau kita membuat tabel kebenaran, maka nilai tabel tersebut semuanya bernilai benar. Contoh, di sini saya akan membuat contoh tunjukkan bahwa pernyataan majemuk implikasi dari jika P maka P atau Q adalah sebuah tautologi, yaitu semua nilainya dari ini merupakan benar. Oke, di sini ya tabelnya ada P, Q. Untuk P atau Q ini merupakan nilai disjungsi, bernilai salah kalau kedua-duanya bernilai salah, selain itu dia bernilai benar. Oke ya, benar, salah. Nah, kemudian untuk tabel jika P maka P atau Q, berarti ini kan kita udah buat P atau Q-nya. Berarti kita gunakan kolom P dan kolom P atau Q. Ini merupakan implikasi. Implikasi itu bernilai salah jika yang pertama benar dan bagian keduanya bernilai salah. Nah, kita lihat yang pertama, benar ketemu benar, yaitu benar. Benar ketemu benar, benar. Salah ketemu benar, itu juga tetap benar. Dan salah ketemu salah, itu benar. Nah, maka pernyataan majemuk ini merupakan tautologi. Paham ya? Semuanya bernilai benar. Nah, kemudian ada yang namanya kontradiksi. Kebalikan dari tautologi, yaitu semuanya bernilai salah. Oke, paham? Nah, materi yang terakhir yaitu tentang hubungan konvers, invers, dan kontraposisi dengan implikasi. Jadi dari sebuah implikasi itu dapat kita turunkan pernyataan baru, yaitu ada namanya konvers, invers, dan kontraposisi. Yang pertama konvers. Konvers itu merupakan kebalikan dari implikasi. Implikasi kan jika P maka Q. Ya, maka konversnya adalah ya, implikasinya kan P maka Q, maka konversnya adalah kebalikannya, dibalik. Jika Q maka P. Itu konvers. Yang kedua ada yang namanya invers. Invers merupakan negasi atau ingkaran dari implikasi. Berarti invers dari jika P maka Q adalah di ini kita kasih ingkarannya. Berarti ingkaran, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Dan terakhir yaitu kontraposisi. Nah, kontraposisi ini gabungan dari keduanya, yaitu kebalikan dan negasi dari implikasi. Jadi kontraposisi dari implikasi ini ya, jika P maka Q, yaitu kebalikannya. Kita balik dulu kemudian kita ingkarkan. Berarti ingkaran Q, jika ingkaran Q maka ingkaran P.
Paham ya? Yang ini yang perlu kalian pahami. Konvers itu kebalikan, invers itu negasi, dan kontraposisi kebalikan dan negasi dari implikasi. 3 ini. Untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Oh, sebelum contoh soal, saya kasih dulu tabel nilai kebenaran dari konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Ini P dan kolom Q ya. P selalu BP, BB, SS, Q-nya BS, BS. Maka ingkarannya dari ingkaran P itu kebalikannya. Ini ya. Ingkaran Q juga kebalikan dari Q. Maka untuk implikasi dari P atau Q yang kita lihat ini ya. Nah, dia bernilai salah jika pertama benar dan yang keduanya salah. Oke. Q maka P. Yang kita lihat Q ke P, kebalikannya. Berarti dia salah hanya di sini. Yang pertama benar, yang kedua salah, maka dia salahnya di sini. Begitu juga untuk invers dan kontraposisi. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa implikasi ini ekuivalen dengan kontraposisi ya. Dia bernilai sama, nilai kebenarannya bernilai sama, itu yang dikatakan dengan ekuivalen. Sedangkan konvers itu ekuivalen dengan invers. Oke, ini untuk memahami tentang tabel nilai kebenaran. Oke. Kita masuk ke contoh soal dari konvers, invers, dan kontraposisi. Ya, di sini ada soalnya. Jika saya pergi ke dokter, maka saya sakit. Sini saya buatkan, saya pergi ke dokter, ini merupakan nilai P. Saya sakit, ini merupakan nilai Q. Oke. Maka jawabannya untuk yang pertama konvers. Ingat kebalikan dari implikasi. Jika Q maka P. Ini ya, ini Q, P. Jadi jika saya sakit maka saya pergi ke dokter. Jika Q maka P. Kemudian invers. Invers tadi adalah negasi atau ingkaran dari implikasinya. Berarti ingkaran dari P dan ingkaran dari Q. Jika saya tidak pergi ke dokter, maka saya tidak sakit. Ini merupakan inversnya. Dan terakhir kontraposisi, yaitu kebalikan dan negasi dari implikasinya. Maka jika ingkaran Q, maka ingkaran P. Jadi jika saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke dokter. Inilah konvers, invers, dan kontraposisi. Paham ya? Jadi kalian harus memahami ininya, rumusnya. Oke, sekian dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.